Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, akang-akang, tete-tete sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tahsin kita. Kita sampaikan pedoman yang saya gunakan dalam hal ini. Yang pertama, kalau dalam bahasa Indonesia bentuknya seperti ini, ya. Buku ya yang mudah saja dicari karena ini laris ya, di toko-toko yang di itu internet ya seperti itulah ya, atau di toko buku. Tapi kalau di toko buku, kalau di Cimahi saya kira nggak ada, harus ke Bandung. Panduan Tajwid, ilmu tajwid bergambar, ditulis oleh Dr. Aiman Rusdi Syuaib. Itu yang dalam bahasa Indonesia. Kalau yang berbahasa Arab seperti ini bentuknya, dan ini bisa di-download di internet. At-Tajwid al-Musawwar, sama karya Dr. Aiman Rusdi Syuaib. Jadi untuk perkara tajwid pun ternyata gurunya adalah doktor ya. Jadi bukan sembarangan. Jadi semua hal dalam Islam zaman sekarang ini apabila kita tuntut ilmunya, itu disediakan bidang pengajian non formal seperti kita, atau kalau mau kuliah juga insya Allah, atau lewat jalur formal juga ada. Itu semua adalah kebaikan ilmu di masa sekarang. Baik, jadi nanti ya itu tadi, kalau kita belajar hadis kayak kemarin mestinya punya kitabnya. Ini kalau di toko online ini kalau nggak salah sekitar 34 sampai 40 ribu ya, tidak terlalu mahal. Dan nanti kalau yang seperti ini gambar-gambarnya tidak berwarna. Tapi kalau yang ini di-download di internet. Bagaimana mendownloadnya? Tentu harus bisa ngetik berbahasa Arab. Karena kalau dari penulis-penulis Indonesia atau penyedia downloadan di Indonesia kayaknya agak sulit. Tetapi kalau kita ketik pakai bahasa Arab, Tajwidul Musawwar ini nanti keluar dari Arab ya. Orang-orang yang punya blog, orang-orang Timur Tengah atau orang Arab itu biasa menyediakan. Nah, tentu ini perlu kepandaian khusus, kemampuan khusus ya. Tapi minimal untuk dimiliki tentu ini dibeli saja di yang mudah toko online ya, yang hijau, yang kuning, yang merah sama saja. Baik, yang sudah berlalu ini kalau cuplikan buku yang tadi yang berbahasa Arab ini gambarnya berwarna. Tapi kalau untuk yang tadi buku yang dijual itu tidak berwarna ya. Yang sudah berlalu kita membahas makhraj ta, to, yang ini dal. Nama dia dal, tidak da. Da itu kalau sudah di fathah, da di du sudah fathah, kasroh, dhammah. Kalau di nama dia nama dal. Zaman dulu ketika kita belum ada buku Iqra, ngeja itu kan gitu ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Sekarang anak-anak kita kadang nggak tahu. Ini huruf dal. Taib. Dan dari ilmu tajwid yang berkembang menjadi buku, awalnya dia adalah sebuah manzumah yang umumnya menggunakan manzumah al-Jazariyah. Maka sebagai penuntut ilmu tingkatan khusus dia harus menghafal dalil ini. Ya. Apa yang menyebabkan Anda mengetahui kalau ta, to, dan da ini dibaca dengan ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas? Maka dalilnya adalah perkataan Imam Al-Jazari, wa ta'u wa dalu wa ta minhu wa min uliyas sanaya. Ya. Jadi huruf to, huruf dal, huruf ta maka keluar dari nya, maksudnya dari ujung lidah ya, dengan as-sanaya, uliyas sanaya, bagian gigi seri atas pangkalnya ya. Itu pendalilan dari Syekh atau Imam Al-Jazari rahimahullahu taala. Adapun
digambarkan. Jadi ketika kita mengucapkan to, ini ujung lidah, ini bagian gigi kan ya, ini bagian gusi, bertemu di sini. Tempelin baru diucapkan. Untuk to pangkal lidah naik, to, dan tidak monyong. Perhatikan mulut gambar ini tidak monyong, ya. To. Nah, coba yang mudah dulu, yang tak dulu. Nah, ini rileks, lidah rileks. Ujung lidah kita naik ke atas, posisi dia antara gusi dan gigi, nempel. Cobaan heula. Tekan, ucapkan ta, ta, lagi ta. Sekarang ti, kemudian tu. Nah, sudah. Sama di situ da. Ternyata da di situ. Kalau kita punya d di sini, lidahnya naik ke sini, jadi bunyi dia dada, didi, dudu. Itu kenapa lidah terlalu naik? Ternyata aturannya sama dengan ta. Ya, ucapkan ta. Ingat-ingat tempatnya tadi, sekarang da. 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 Nah, jadi tidak da tapi da. Kalau Jawa dia bisa. Ada Jawa ada d, ada ed ya. Baik, kemudian sekarang to. Ini ngulang yang gambar ya. Sama posisinya hanya digelembungkan supaya tidak monyong. Kalau orang yang berpikir susah, udah begini saja. Berniat mengucapkan o tapi mulutnya malah dibuka. Ingat to tapi to. Nah, coba 1, 3, to lagi, to lagi, to. Nah, jadi huruf-huruf yang ada kesan o itu tidak monyong. Tapi bagaimana caranya? Ya tadi, berniat mengucapkan dengan o tapi mulutnya tidak dimonyongin malah dibuka. Ya. Tapi itu yang sudah berlalu. Berikutnya 3 huruf di bawahnya. Zal, lo, sa. Ini 3 huruf keluar di tempat yang sama. Zal, lo, sa. Jadi posisi lidahnya begitu. Za, lo, sa. Ya. Nah, di mana dia keluar? Kembali menggunakan dalil dari Manzumah Al-Jazariyah. Imam Al-Jazari berkata, "Wadh-dha'u wadh-dhalu sa lil ulya min tarafaihima." Ya. Huruf dha, huruf zal, huruf sa lil ulya dengan bagian atas min tarafaihima dari kedua ujungnya. Maksudnya ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Ujung ketemu ujung. Tadi ujung ketemu pangkal. Ujung lidah ini dia. Ini ujung gigi seri atas. Mun bahasa orang nama bagian yang seket, bagian yang ngegel, ya, yang tajamnya. Ujung ketemu ujung. Cobaan lah. Dirasakan. Ujung ketemu ujung. Ini nanti harus rutin dipraktek. Ya. Keluar dari situ zal pertama, kemudian sa. Nah, taib. Sebelum kita urut saja ya, huruf zal dulu. Huruf zal keluar seperti ini lidahnya dan ia sifatnya bergetar. Ini sering karena ini huruf yang paling banyak salah, termasuk yang sangat banyak salah orang. Baik, sekarang praktekkan ujung lidahnya ke sini, kemudian ikuti saya. Jangan bunyi dulu, getar dulu. Nah, sekarang za. Za. Nah, dia tidak bunyi za. Desis itu enggak ada. Dia cuman getaran. Lagi za. Za. Ah, begitu. Ya. Nah, sekarang yang ini sama. Antara za dengan dho sama, cuman ini posisinya tebal. Jadi bagaimana? Ya tadi, berniat mengucapkan dho, ujung lidahnya sama dengan yang za tadi, tetapi mulutnya dibuka. Lo, cobian. Lo, lagi. Lo, lagi. Lo, ya. Atau ngucapin za tadi sambil Allahok. Lo, Allahok. Bahasa Sunda Allahok ya. Jadi seperti itu. Dan bunyi dia kalau disukun nanti mirip. Yang tadi al, yang ini al. Ya, sedikit tebal saja. Taib. Adapun yang ini, yang sa, ini kalau dalam Indonesia punya ditulis TSA.
Tapi bukan itu, nanti kita bingung TSA teh naon. Makanya caranya adalah mengucapkan es biasa, hanya posisi lidahnya naik ke atas. Sa. Niatnya bilang sa, tapi lidahnya naik. Coba sa, sisi, susu, asa, asa. Nah, karena ini jarang dipakai di dalam bahasa Indonesia, maka nanti kalau dapat yang seperti ini dipraktekkan. Ya. Taib, kita ke contoh. Segini cukup gede. Kalau kurang gede, berarti layar nanti kurang gede. Taib. Huruf zal tipis, bahasa orangnya cempreng lah, gampang ya. Za, zi, zu, za, zi, zu. Getarkan. Bal. Lagi. Za, zi, zu, bal. Si lidah teh jangan lepas di situ keneh ya. Karena 3 huruf yang sama. Sekali deh, 1 2 3. Zazizuban al il ul iza uzu izi iza uzu izi. Nah, ini latihan kayak gini. Ini seperti orang latihan pukulan, seperti latihan menari dan lain-lain. Jadi sampai lemes. Ya, saya ketika latihan di awal-awal, ketika dituntut untuk segera bisa, itu pengalaman saya kalau belajar ini nanti pulang tuh saja jalan sambil naik motor, teh gitu. Ya, huruf apa yang belum bisa ya itu yang diulang-ulang sampai rumah. Ya, azza izi udu azza izi udu az. Dan berikutnya nanti dipraktekkan dalam bahasa-bahasa yang kita pakai. Hari ini kita sedang belajar huruf za. Semua huruf D-nya diganti za. Azza apa? Zi mana misalkan. Ya silahkan. Untuk lancar. Ya betul, cepat. Taib, itu huruf zal. Nah, yang ini tadi sama, getarannya sama, hanya dia sifatnya tebal. Jadi bukan pakai O. Semua fathah bunyi A. Ya. Hanya tebal. Tebal bagaimana tadi? Berucap inginnya O, tapi mulut dibuka. Zo. Lagi. Zo. Suara digemakan. Zo. Nah, ini rada repot kalau kasroh tapi disuruh tebal. Ya, ya sudah. Maju dulu mulut sedikit. Zi. Atau saya rubah dulu. Gimana ya? Dulu ya. Zu. Lidahnya kayak tadi. Zu. Dari zu jangan pindahin kemudian ke sini. Zi. Nah, jadi munculnya zi ya. Zi. Zo. Nah, ini huruf repot lah ya. Bal. Nah, kalau yang tadi bal tipis cempreng, yang ini bal tebal. Nah, ini perlu tahapan cukup lama. Siap? Al, il, ul, azu, alzi, azo. Ini gampang, ya. Mengucapkan es biasa, tapi lidahnya naik. Siap. Sa, si, su, bas. Ya lidahnya tuh gini, bas. Ya, lagi. Sa, si, su, bas. Ini boleh dilagamkan. Sa, si, su, bas. Boleh ya, sambil belajar ngalagu ya. Tapi biasa aja. 1, 2, 3. Sa, si, su, bas. Baik. As, is, us, isa, usu, isi. Ini saya tidak cantumkan contohnya, jadi sekarang saja.
Fa amma man saqulat. Yuk. Ma man saqulat fa asarna bihi at-takatsur. Nah, itu semua yang pakai sa ya, karena saya tidak cantumkan. Yang ini ada. Ini yang tadi za, ini lo. Ya, nanti perbedaannya diperhatikan. Fa'adza zartukum naron talazzo. Ingat ujung lidahnya mencari ujung gigi seri atas. Saya ulangi. Fa'adhartukum naran talazzu. Mangga. Naran talazzu wala ya'uduhu hifdhuhuma ya'uduhu hifdhuhuma minadzu. Monyong banyak-banyak karena domah boleh monyong supaya tebalnya maksimal, monyong banyak-banyak. Minazzulumati. Baik. Ini do, ini zo. Yang ini bulat do, yang ini getar zo. Allazi qadha dhahrak. Yuk. Allazi qadha dhahrak wa huwal aliyyul azim. Aliyul azim wara'az zahri. Saya sudah. Baik, jadi begitu. Dan kalimat dha yang paling banyak diucapkan pada kalimat al-azim. Maka mulai saat ini kalau istighfar tuh astaghfirullahal azim. Azim. Bukan ajim, bukan adim, bukan azim, azim. Ya, ujung lidahnya pastikan nempel di ujung gigi seri atas. Azim. Semua kalimat azim. Yang suka baca Quran sadaqallah ya, sadaqallahul azim. Kalau baca Quran ada innasyirka ladzulmun azim. Baik. Tentu perlu lama ya, lemes dan seterusnya, maka ini sekadar wacana atau pengenalan ya. Saya ulang dari awal. 3 huruf keluar di tempat yang sama, apa saja? Zal, dha, sa. Mana dia keluar? Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Ujung ketemu ujung. Digambarkan ini ujungnya bertemu. Untuk huruf sa berdesis, untuk huruf zal dan huruf dha bergetar tanpa desis. Ya. Al ya, dan seterusnya. Baik, sekira itu untuk bab makharijul huruf.